Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya mengajak kepada kita semua tanpa terkecuali untuk membuka pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk lebih berkah pertemuan kita hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ayat 1 sampai 5. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Siap. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Itu akan mengecek kembali kehadiran Anda, tepatnya hari Jumat tanggal 12 2024. Baik, dengarkan namanya, saya cek kembali. Kemudian silakan kalian menyampaikan bagaimana keadaan kalian hari ini. Oke, dengarkan namanya. Asfiyatul Azizah. Kabarnya hari ini baik, alhamdulillah. Alfira Sahra. Kabarnya hari ini sehat. Alia Alfira Sahra. Hadir Bu. Hadir. Oke, kabarnya hari ini baik. Baik, alhamdulillah. Andi Rizka. Baik, alhamdulillah. Asmiranda. Baik Bu. Astilola. Baik Bu. Faisha. Baik Bu. Naila Sabita. Baik Bu. Naila Nurwanda. Baik Bu. Niswa Aulia Rahman. Hadir Bu. Baik Bu. Nur Amelia. Baik Bu. Nur Azisa. Baik Bu. Nur Nadia. Baik Bu. Nur Syafika. Baik Bu. Nurul Awalia. Baik Bu. Nurul Zalsa. Baik Bu. Rifka Fadila. Baik Bu. Sahadatul Aisyah. Baik Bu. Sri Juliani. Sehat. Alfa Rianti. Kim. Umul Heria. Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Yusni. Sehat. Alhamdulillah. Afif. Sri Sakti. Baik Bu. Alhamdulillah. Asmil Pratama. Alhamdulillah. Hairul Heri Ramadan. Erlan. Alhamdulillah. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri Nikmat. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat? Ya, silakan Aisyah. Mensyukuri nikmat adalah ungkapan terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah
nikmat yang paling berharga adalah diberikan nikmat kesehatan. Karena kalau kita sehat, maka kita bisa beraktivitas. Jadi kalau sakit, mungkin kita bisa beraktivitas, tapi tidak sepenuhnya bisa kita lakukan dengan baik. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kembali tentang materi kita, yaitu bukti orang yang beriman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mensyukuri nikmat. Hari ini kita akan membahas lagi satu materi, yaitu tentang memelihara lisan. Apa yang akan kita capai dari pertemuan kita hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, kita akan menganalisis cabang iman, yakni memelihara lisan dengan benar. Jadi bagaimana kita menganalisis mulai dari pengertiannya, apa sih pengertian dari memelihara lisan, apa nanti dalilnya, itu akan kita analisis satu persatu, apa akibatnya, apa manfaatnya, apa kira-kira contoh yang berkaitan dengan lisan, atau hal-hal apa yang bisa kita peroleh ketika kita tidak mampu menjaga lisan. Kemudian yang kedua yaitu adalah mempresentasikan cabang iman, yakni memelihara lisan dengan baik. Nah, ini nanti setelah ibu guru nanti membagi kelompok, ya, membagi kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi ada nanti saya berikan tugas kelompok. Nah, silakan kalian nanti diskusikan nanti sama teman kelompoknya. Jadi nanti ada perwakilan setiap kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok lain akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu ya. Kemudian yang atau berbohong atau bahkan yang hal-hal yang berkaitan dengan lisan kita. Jadi lisan itu adalah suku yang sangat berharga. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materinya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu, kita analisis apa sih yang dimaksud dengan memelihara lisan. Ada yang tahu memelihara lisan itu apa? Apa yang dimaksud dengan memelihara lisan? Yaitu, ya silakan Nadia. Menjaga supaya tidak mengatakan sesuatu yang kurang baik dalam keadaan marah, apalagi sampai menyakiti orang lain. Berarti menjaga perkataan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ya, jadi ternyata memelihara lisan itu jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Kira-kira kalau kita menyakiti hati orang lain, apa akibatnya? Kita dapat dosa. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah menyakiti hati orang lain? Ya, kurang percaya. Masih ada? Siapa lagi yang memberikan jawabannya? Akan dihindari atau dijauhi. Jadi intinya kan jaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi petunjuknya, diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai kasus yang pernah terjadi di sekitar lingkunganmu yang berkaitan dengan materi yang disajikan. Nah, jadi ini saya sudah tadi, Ibu sudah membagikan tadi materinya. Kelompok 1 silakan membahas tentang fitnah, kemudian kelompok 2 membahas tentang ghibah, kemudian kelompok 3 membahas tentang buhtan. Kemudian yang kedua, setelah kalian menemukan kasus yang terjadi di sekeliling kita, silakan kalian cari bagaimana, apa sih penyebab dari munculnya kasus itu, kemudian bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana kira-kira solusi dari kasus yang kalian temukan itu tadi. Jadi silakan kalian cari dulu kasusnya, kemudian setelah dapat kasusnya kalian analisis kira-kira kenapa kasus itu bisa terjadi, dan penyebabnya, dampak, dan solusinya. Kemudian buatlah hasil diskusimu dalam bentuk laporan atau poster atau presentasi nantinya, atau
ataukah dalam bentuk PPT. Jadi terserah Ananda mau buat dalam bentuk poster nanti hasil diskusinya, ataukah dalam bentuk PowerPoint nanti, ataukah dalam bentuk laporan kalian tulis. Itu nanti yang kalian presentasikan nanti di depan kelas, di depan teman-temannya untuk setiap kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah setelah kalian menyelesaikan hasil diskusinya, maka Anda akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke, seperti itu petunjuknya. Jadi ketika kita tidak menggunakan pada tempatnya lisan itu, maka ada 3 hal yang akan muncul. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan fitnah. Pernah dengar kata fitnah? Pernah. Nah, selain fitnah, pernah juga akan juga timbul yang namanya ghibah. Ghibah? Ada yang tahu ghibah? Tahu. Nah, gosip. Kemudian yang ketiga yaitu akan muncul yang namanya buhtan. Dan inilah yang nanti akan kalian analisis, yang kalian akan diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira kenapa fitnah, ghibah sama buhtan itu bisa muncul? Apa kira-kira penyebabnya dan apa dampaknya? Kemudian bagaimana solusinya supaya kita terhindar dari fitnah, ghibah dan buhtan. Jadi itu nanti yang kalian akan diskusikan. Oke. Kemudian kira-kira kalau fitnah, buhtan dan ghibah itu apa sih dampak bagi kehidupan kita, baik diri kita maupun orang lain. Kemudian bagaimana solusinya yang bisa kita berikan ketika 3 hal ini terjadi, baik itu fitnah, ghibah ataupun buhtan. Oke? Silakan saya persilakan kepada kelompok 1 untuk bergabung, kelompok 2 juga bergabung kepada kelompoknya, juga kepada kelompok 3 untuk bergabung kepada kelompoknya. Silakan, saya persilakan.
tugas kelompoknya tadi tentang fitnah. Sudah ditemukan kasusnya, penyebabnya juga sudah. Kalian hasil diskusinya dibuat dalam bentuk apa? Untuk PowerPoint ya. Nanti setelah kalian mendiskusikan, hasilnya nanti akan dipublikasikan. Sukses buat kalian. Sudah didiskusikan? Sudah. Alhamdulillah. Penyebabnya apa? Kemudian apa sih dampaknya baik bagi diri kita? Kemudian sudah cari solusinya juga. Kalau kelompok 3 dibuat hasil diskusinya dibuat dalam bentuk apa? Makalah. Dalam bentuk makalah. Dalam laporan ya. Oke, sukses buat kelompok 3. Kalau kelompok tugas kelompoknya, alhamdulillah. Sudah cari kasusnya? Sudah. Ada berapa kasus yang kalian temukan? 3 ya. Kemudian penyebabnya sudah dicari? Sudah. Sampai solusinya? Ya, Bu. Oke, kalau kelompok 2 hasil diskusinya dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint juga. Oke, insya Allah nanti ditampilkan hasil diskusinya. Berarti sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, sukses buat kelompok 2. Amin. Terima kasih. Pertama kami akan membahas kasus yang terjadi seperti sekarang ini, yaitu ghibah. Alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan memperkuat lagi dari apa yang kalian sampaikan tadi. Oke, untuk kelompok 1 tadi membahas tentang fitnah. Ya, fitnah itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, ya, yang harus kita hindari. Karena fitnah itu adalah memberikan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi atau kehormatan orang lain. Begitu juga dengan ghibah. Kalau ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut. Jadi Ananda, ketika ada kekurangannya teman atau orang lain yang kalian temukan,
jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang lain itu kepada orang lain, ya. Paham? Karena apa namanya, ghibah itu dia diumpamakan bahwa seakan-akan kita memakan bangkai saudara kita, ya. Karena apakah kalian ingin memakan bangkai saudaranya sendiri? Ya. Kita tahu bangkai itu seperti apa. Jadi seperti itulah diumpamakan bahwa ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, maka sama saja kita memakan bangkai sesama manusia. Seperti itu, ya. Nah, begitu juga dengan buhtan. Buhtan itu adalah kebohongan besar yang intinya dari 3 hal yang barusan kalian sampaikan tadi itu, baik itu fitnah, ghibah ataupun buhtan, itu semua adalah perbuatan atau bagian dari lisan, ya. Jadi fitnah, ghibah dan buhtan itu bagian dari lisan. Makanya kita harus senantiasa memelihara lisan kita. Jadi alhamdulillah semua 3 kelompok tadi sudah memaparkan, memberikan solusi yang baik untuk menghindari dari ketiga tersebut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita pertemuan kita ini, ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Niswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi menjaga lisan, bahwa menjaga lisan dalam lingkungan di sekitar kita yaitu sangat penting karena menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan pengendalian diri terhadap berbicara. Kita harus menjaga lisan kita yang dikatakan tadi, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau berkata dengan diam. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dampaknya yaitu mendapatkan dosa, dijauhkan dari teman-teman, dan tidak lagi dipercaya seperti sebelumnya. Itu sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Oke, baik, ini baik kesimpulannya. Ini coba kalian lihat di atas kesimpulannya. Inti dari materi kita hari ini adalah menjaga lisan tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang dituliskan. Artinya, jadi kita juga harus menjaga lisan kita pada saat berbicara, begitu juga pada saat kita menuliskan sesuatu perkataan melalui media sosial. Jadi jangan hanya saja kita menjaga lisan kita pada saat di dunia nyata, tapi kita juga harus senantiasa menjaga lisan kita pada saat kita berinteraksi di dunia maya. Apalagi sekarang zaman modern, teknologi, jadi hati-hati kalian ketika ingin berkomentar di media sosial. Berikanlah komentar-komentar Ananda yang terbaik, jangan sampai menyakiti atau melecehkan atau bahkan menjatuhkan harga diri orang lain. Oke? Insyaallah ke depan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang baru, yaitu tentang menutup aib orang lain. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini, mari kita sama-sama memanfaatkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita meninggalkan ruangan, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, saya diri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.